Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Akil Hakim, 3 digit NIM terakhir 083 dari kelas C Praktikum PDSK. Di sini saya akan menjelaskan tugas video yaitu finite state machine dengan state flow di MATLAB atau Simulink. Sekali lagi saya mohon maaf kepada para dosen bahwa MATLAB atau Simulink saya tidak dapat diinstal karena penyimpanan laptop saya yang penuh. Namun saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskan secara teori dan secara rumusnya dan secara teorinya seperti itu. Jadi langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya. Yang pertama ada poin-poin yaitu apa itu state machine. Yang kedua ada jelaskan praktekan. Kemudian praktekan state flow MP3 player, traffic light, turning signal, kemudian entry, during, exit, dan setara menjelaskan ya FSM dan state machine. Jadi kita masuk ke penjelasan pertama yaitu apa itu state machine dan FSM, yaitu model komputasi yang digunakan untuk menggambarkan perilaku sistem yang dapat berada dalam sejauh kondisi terbatas pada suatu waktu tertentu. Konsep ini sangat fundamental dalam sistem kontrol, robotika, dan desain sistem karena memungkinkan kita untuk mempresentasikan logika kompleks dengan cara yang terstruktur dan mudah dipahami. FSM bekerja dengan prinsip bahwa sistem selalu berada dalam suatu state tertentu dan dapat berpindah atau transisi ke state lain mendapat input atau event tertentu. Misalnya sebuah mesin cuci memiliki state idle, mengisi air, mencuci, membilas, dan mengeringkan. Ada keunggulannya yaitu kemampuan untuk memodelkan sistem yang memiliki perilaku diskrit dan deterministik, di mana setiap transisi dapat diprediksi berdasarkan state saat ini dan dapat diinput data yang diterima. Ada dua jenis FSM yaitu mode machine, di mana outputnya hanya bergantung pada state saat ini, dan selanjutnya ada melee machine, di mana outputnya bergantung pada state yang seperti protokol komunikasi. Kemudian ada game development, traffic light control, dan seperti contoh MP3 turning signal yang ada pada poin-poin selanjutnya. Selanjutnya yaitu komponen FSM, yaitu ada state event transition, dan action. Yang pertama yaitu state atau kondisi yang merepresentasikan situasi atau mode operasi spesifik di mana sistem berada dalam suatu waktu yang sama. Pada suatu waktu, setiap state menggambarkan kumpulan kondisi atau karakteristik sistem yang unik. Misalnya dalam sistem lampu lalu lintas merah, kuning, dan hijau adalah state yang berbeda. State dapat memiliki properti seperti durasi waktu, output yang dihasilkan, dan trigger stimulus yang menyebabkan sistem bereaksi atau berpotensi mengubah state-nya. Selanjutnya ada komponen kedua yaitu event, yang biasa berupa input eksternal, tombol ditekan, sensor mendeteksi objek, kondisi waktu, timer, atau kondisi internal variabel mencapai nilai tertentu. Event adalah penyebab terjadinya perubahan dalam sistem. Jadi ada sebab akibatnya, event itu penyebabnya. Yang ketiga komponennya yaitu adalah transition, yang mana itu adalah perpindahan sistem dari suatu state ke state lain sebagai respon terhadap event tertentu. Transisi biasanya memiliki kondisi guard condition yang harus dipenuhi agar transisi terjadi. Misalnya if state merah and timer 30 detik, then transition ke hijau. Transisi dapat bersifat kondisional, tergantung kondisi, atau unconditional, pasti terjadi. Komponen keempat adalah action yang terakhir ya, yaitu aksi yang merupakan operasi atau perintah yang dieksekusi oleh sistem ketika event terjadi atau transisi sedang berlangsung. Selanjutnya ada poin yang ketiga yaitu stateful MP3 player, yang merupakan yaitu perangkat elektronik sehari-hari yang ada pause-nya ya, ada pause, off, jeda, dan playing, rewind, mundur, maju. Poin-poinnya itu jadi seperti itu menu-menunya ya. Misal transisi antar set terjadi berdasarkan input dari user atau kondisi sistem. Jika user menekan tombol pause saat playing, sistem bertransisi ke state pause dengan action, menghentikan output audio sementara dan menyimpan posisi pemutaran saat ini. Dari state pause, user bisa resume kembali ke playing atau skip ke lagu berikutnya atau sebelumnya dengan mengklik tombol fast forward atau rewind. Ke state khusus di mana sistem memutar audio dengan kecepatan tinggi atau mematikan ya semua komponen. State flow ini memastikan MP3 player
beroperasi secara konsisten, responsif terhadap input user, dan menangani berbagai fungsi atau kondisi kembali ke standby atau ke kondisi awal. Selanjutnya ada state flow traffic light, lampu lalu lintas ya. Jadi untuk persimpangan misal ada lampu merah hijau, jadi sistemnya itu mengontrol satu sama lain. Misal merah itu berhenti, kuning itu harus berhati-hati, dan hijau itu jalan. Transisi antar state dikontrol oleh timer yang mengatur durasi setiap lampu ya. Sistem dimulai dari state red, di mana entry action adalah nyalakan lampu merah, matikan lampu lain, dan mulai timer 30 detik. Setelah timer red habis, maka terjadi transisi ke state green dengan action nyalakan lampu, matikan lampu merah, dan mulai timer 25 detik dari green. Ketika timer yang green habis itu, sistem bertransisi ke yellow dan action nyalakan lampu kuning, matikan hijau timer 5 detik. Setelah yellow selesai, sistem kembali ke red membentuk siklus kontinu. Jadi siklusnya itu memutar seperti itu. Nah, jadi selanjutnya itu ada state flow turning signal, yaitu sistem sein mobil ya, mendemonstrasikan FSM yang responsif. Jadi ada lampu off, kanan, kiri. Jadi lampu rating bahasanya ya. Jadi sistem berada di state off, di mana semua lampu sein padam ketika driver menggerakkan tuas sein kiri atau left. Sistem bertransisi ke state left. Jadi sesuai perintah yang dikendari oleh kan sopir itu ada pencetannya di bagian stang. Jadi apabila diarahkan ke bawah itu akan ke kanan, dan ke atas itu ke kiri, atau sebaliknya ya, seperti itu. Jadi sistem memiliki beberapa transisi penting untuk fleksibilitas dan keamanan. Jika saat sein kiri driver aktif, menggerakkan ke kanan, dan sebaliknya sein kiri nyalakan sein kanan, reset timer. Jika tuas dikembalikan ke posisi netral, maka akan mati. Sistem bertransisi. Beberapa kendaraan modern memiliki fitur auto cancel, di mana sensor roda kemudi mendeteksi putaran tertentu dan otomatis mematikan seinnya. Nah, jadi selanjutnya ada poin ke-6, yaitu state action, entry, during, dan exit. Yang state action adalah perintah atau operasi yang dieksekusi pada momen-momen spesifik dalam life cycle sebuah state, memberikan kontrol granular terhadap perilaku sistem. Entry action adalah entry yang dieksekusi tepat saat sistem memasuki sebuah state atau on entry. Entry action bersifat one time execution dan sering digunakan untuk inisialisasi, setup, atau persiapan yang diperlukan oleh state tersebut. Selanjutnya ada during action ya, yang kedua. During action yaitu dieksekusi secara kontinu atau berulang selama sistem berada dalam state tersebut. During action bersifat continuous atau periode execution. Contohnya selama dalam state monitoring, during action bisa membaca sensor suhu setiap 100 meter millisecond, update display dengan nilai terbaru, cek apakah suhu melebihi atau tidak. During action memungkinkan sistem untuk melakukan operasi ongoing yang karakteristiknya dari state tersebut. Selanjutnya ada exit action, yaitu dieksekusi tepat sebelum sistem meninggalkan state menuju state lain. Exit action juga bersifat one time dan execution dan berguna untuk clean up, finalisasi, atau bagian akhirnya ya, atau persiapan transisi seperti itu. Nah, pada poin ini sudah saya jelaskan. Selanjutnya kita masuk ke poin-poin selanjutnya. Yang pertama ada state machine. Jadi kita ada blok diagram ya, ada problem, state, machine, code. Jadi pada gambar ini menjelaskan untuk pengembangan sistem kontrol atau embedded software. Prosesnya dimulai dari problem, dan kemudian ada state machine. Yang problem itu yaitu bagaimana mengatur logika lampu lalu lintas atau bagaimana mengatur mode operasi mesin cuci. Jadi problemnya itu apa? Kita atur. Kemudian state machine itu bekerja sebagai tahap desain, di mana engineer mendefinisikan semua state yang mungkin atau event yang memicu transisi kondisi perpindahan antar state, dan action yang harus dieksekusi, semua dalam bentuk diagram visual yang mudah dipahami dan dapat diverifikasi melalui simulasi. Setelah model state machine, yaitu ada bagian code, yaitu ke hardware, yaitu kode program yang siap diimplementasikan ya pada hardware atau microcontroller, PLC, atau embedded system. Seperti itu. Selanjutnya ada strukturnya. Jadi gambar ABC ini maksudnya adalah menghubungkan yang saling menghubungkan ya.
bagaimana sistem dapat berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Jadi seperti penjelasan di awal tadi, state A misal pindah ke state C, pindah ke state B, selanjutnya ke state C, dan muter lagi ke state A lagi. Seperti lampu lalu lintas tadi, misal dari merah ada settingan waktu 30 detik, kemudian setelah habis pindah ke state B atau state C, bisa state B, nanti setelah selesai lanjut lagi state C dan muter, dan itu tuh geraknya itu secara continuous, jadi berputar berulang-ulang. Nah, selanjutnya ada finite state machine elements, yaitu ada actions, ada events, transitions, states. Ini sebenarnya mirip sama penjelasan yang di awal, tapi kenapa ini ada 4 komponen yang saling berhubung. Jadi maksudnya itu siklus yang keempat elemen tersebut adalah states, transition, action, dan events yang digambarkan dalam formasi melingkar, menunjukkan bagaimana mereka bekerja sama secara siklis. State di bagian atas merepresentasikan kondisi atau mode operasi yang mungkin dalam sistem, misalnya idle, running, stop. Transition di sebelah kanan menunjukkan perpindahan, mendeskripsikan bagaimana sistem berpindah dari satu state ke state lain. Untuk events di bagian bawah ini adalah trigger atau stimulus yang menyebabkan transisi terjadi. Terakhir, action sebelah kiri yaitu perintah atau operasi konkret yang dilaksanakan sistem, seperti menyalakan lampu, kirim sinyal, dan atau update display, baik saat transisi terjadi maupun saat berada dalam state tertentu. Jadi ini sangat berhubungan sekali ya, bagian states, transitions, events, action ini memiliki fungsi dan cara kerjanya sendiri-sendiri. Selanjutnya ada state conditions. Ini ada 5 lingkaran di luar dan 1 stage di tengah. Jadi ini maksudnya itu menunjukkan 5 kondisi yang harus dipenuhi ya. Yang penting mendefinisikan stage dalam sebuah finite state machines yang ditampilkan dalam diagram melingkar dengan stage sebagai pusat dari 5 kondisi di sekelilingnya. Finite terbatas, finite itu maksudnya terbatas ya, yang paling atas. Di bagian atas berarti jumlah state dalam FSM harus terbatas dan dapat dihitung, bukan infinite. Misalnya sebuah lampu lalu lintas hanya memiliki 3 state, yaitu merah, kuning, hijau, tidak bisa lebih ya. Yang sebelah kanan ada distinct, yaitu berarti setiap state harus memiliki karakteristik yang jelas dan dapat dibedakan satu sama lain. Tidak boleh tumpang tindih, atau misalnya state healing dan cooling harus jelas berbeda dalam definisi dan perilakunya. Selanjutnya ada 1 or more initial states. Maksudnya itu di kanan bawah menunjukkan memiliki minimal 1 state sebagai titik mulai sistem ketika pertama kali diaktifkan atau di-reset. Meskipun dalam beberapa kasus kompleks bisa dapat ada multiple initialnya. Selanjutnya sebelah kiri sini ini ada 0 or more end states. Maksudnya itu memiliki terminal atau sistemnya yang berakhir atau berhenti. Jadi banyak FSM bersifat cyclic tanpa end state dan terus beroperasi dalam loop. Terus selanjutnya ada 0 or more intermediate state. Maksudnya itu bisa FSM bisa memiliki state transisi atau perantara antara initial dan end state, namun juga valid jika hanya memiliki initial dan end state juga saja untuk sistem yang sangat sederhana. Kelima kondisi ini membentuk framework yang memastikan FSM dirancang dengan struktur yang jelas, logis, dan diimplementasikan dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya ada komponen utama pada state machine. Yang pertama yaitu state keadaan sistem, misal miss, playing, pause, dan selanjutnya ada event, pemicu. Jadi event itu pemicu transisi. Misal tombol ini bisa saja aktuator ya sepertinya. Misal kayak valve gitu, kalau misal di tangki air yaitu tombol ditekan, sinyal sensor. Selanjutnya ada transition, yaitu aturan perpindahan dari satu state ke state lain, bisa memiliki guard atau con syarat boolean. Selanjutnya ada efek samping atau aksi yang dijalankan saat transisi atau state atau saat set entry during text, during atau exit. State machine itu, jadi state machine ini merupakan, ini ada contohnya ya, oven listrik, yang mana ini ada tombol off-nya, ada heating atau idling. Jadi pada bagian ini mereka itu
bekerja saling bergantian ya. Jadi mulai ada off, heating memanaskan, dan idling siaga atau menunggu. Kemudian sistem dimulai dari set off yang merupakan initial state yang hitam ini, di mana oven dalam kondisi mati. Kemudian dalam bake kondisi sedang masak ya, atau heating memanaskan, di mana elemen pemanas diaktifkan untuk memanaskan oven hingga mencapai suhu target. Setelah suhu target masuk, yang too hot ya, ini yang bawah too hot, merevisi pada tugas yang keempat, yaitu FSM. Jadi langsung saja kita masuk ke awal. Nah, jadi di sini setelah kita sudah membuat file Simulink, kita bisa klik library browser, kemudian kita searching di sini yaitu chart. Kemudian kita masukkan yang bawah ini ya, state flow. Nah, setelah ini kita klik 2 kali. Nah, jadi di sebelah kiri ini ada menu-menu pada state flow. Yang pertama kita ada state. State ini adalah proses kita memasukkan inputannya ya. Contohnya kita masukkan 2, terus kita tarik garis seperti ini. Nah, ini dinamakan transisi yang ini ya, tengah ini. Jadi seperti itu. Langsung saja kita lanjut pada yang pertama, yaitu ada embed 3. Langkah pertama kita langsung saja memakai state, kita pakai 3. Kemudian kita masukkan stop di sini. Kita klik 2 kali, kemudian ketik stop, kemudian enter dan entry. Lalu kita masukkan titik 2, enter lagi. Ini untuk musik. Kemudian sama dengan 0, titik koma. Kemudian kita tarik garis ke sini. Nah, kita masukkan di sini adalah play, kemudian entry, titik 2, kemudian musik sama dengan 1 titik koma. Nah, ini di sini kita masukkan, kita ulang. Pada ini kita tarik ke sini. Kita masukkan play. Usahakan di dalam kurung. Play sama dengan 1. Enter. Kemudian kita tarik dari sini. Nah, ke sini. Kita masukkan stop. Sama dengan 1. Ini sudah. Kemudian kita tarik ke sini. Kita masukkan pause sama dengan 1. Kemudian dari sini kita tarik ke sana. Masukkan play sama dengan 1. Terakhir kita tarik dari sini menuju sini. Kita inputkan stop sama dengan 1. Kemudian kita run. Oh ya, ini bagian sini kita masukkan pause. Enter, entry, titik 2, enter, musik. Kemudian sama dengan 0, titik koma. Kemudian kita run. Kita tunggu. Oh, ada yang keluar. Coba kita cek ulang. Kita run ulang. Nah,
Nah, jadi ternyata sudah muncul di sini. Nah, kita ini sudah muncul pada play stop musik. Nah, yang kurang itu pause-nya itu belum muncul. Jadi kita klik di bagian simbol pen. Kita klik. Baik, jadi saya lanjutkan. Setelah tadi kita sudah run, kemudian kan kita tadi klik sudah simbol pen. Nah, kemudian untuk menambahkan pause kita klik di sini plus. Nah, kemudian kita klik di sini. Kita inputkan data. Kita klik kanan dulu. Kemudian kita inspect. Kita ini ganti 1. Kemudian kita ganti namanya menjadi pause. Nah, kemudian sudah, kita klik silang. Kita run ulang. Bisa kita tunggu. Setelah dikompil, langsung saja kita pindah ke bagian sini. Nah, ini kita tambahkan ya. Tambahkan di sini, tambahkan konstan. Kita masukkan 3, kita gunakan ini sebagai tombol ya. Bisa kita hubungkan. Nah, seperti ini. Kita rubah kondisinya terlebih dahulu. Misal 0 semua, kondisi mati ya. Kemudian kita tambahkan scoop untuk outputannya. Kita run. Kita cek pada scoop. Nah, di sini masih 0. Kemudian kita masukkan ini 1. Kita run. Nah, ini kondisinya sudah menyala ya. Kita mengapply 1. Kemudian kita 0 dan kita stop. Kita run. Nah, kondisinya mati lagi. Kemudian kita 0, kita pause. Kita run. Nah, kondisinya mati juga. Seperti itu. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan pada selanjutnya adalah untuk kondisi lampu merah, lampu pada lalu lintas. Jadi kita mula-mula masukkan chart seperti tadi, kemudian kita klik 2 kali di sini. Kemudian kita inputkan state-nya ada 3. Ini 3 kondisi ya. Misal yang awal ini adalah lampu merah, kemudian entry, kemudian red light 1, kemudian green light sama dengan 0. Ini kita tambahkan sama dengan titik koma, kemudian yellow light sama dengan 0. Kemudian kita tarik garis ke sini. Nah, di sini kita masukkan event name. Event ini adalah kondisi, apakah sesudah atau sebelum. Jadi kita masukkan after. Kita ulang. Kita tarik ke sini. .50 sek.
Nah, seperti ini. Diulang. Jadi kita klik ini. Kita masukkan 50, kurung. Nah, kemudian lanjut ke state selanjutnya, yaitu green. Kemudian kita entry red light sama dengan 0, titik koma, kemudian green light sama dengan 1, titik koma, kemudian yellow light sama dengan 0, titik koma. Kita bisa luaskan ya, seperti ini. Kemudian kita tarik garis lagi seperti tadi, yaitu transitionnya. Kita masukkan after lagi, yaitu 50 second. Kita tutup. Kemudian kita masukkan kondisi yellow-nya. Kemudian entry. Titik 2. Kemudian red light sama dengan 0, titik 2, kemudian green light sama dengan 0, terakhir yellow light sama dengan 1. Kita luaskan. Terakhir kita tarik garis lagi dari kuning ke merah. Nah, kuning ini kita sesuaikan seperti lampu merah pada jalan. Jadi kita buat after 5 second. Nah, seperti itu. Sudah seperti ini. Setelah seperti ini kita bisa run. Kemudian kita kembali ke sini. Nah, sudah muncul seperti ini ya. Jadi muncul seperti ini. Kemudian kita masukkan, kita inputkan yaitu constant. Tarik. Jadi ada kesalahan, ternyata kita menggunakan multiplexer ya, MUX. Kita masukkan MUX. Kita ambil yang ini. Kita tambahkan 3 ya. Jadi 3 input. Kemudian kita tarik ke sini. Kemudian kita masukkan scope. Tarik ke sini. Ini sebagai pembacaannya, kemudian kita run. Setelah sudah, kita cek di scope. Kita buka, kita tutup dulu scope-nya. Ini diusahakan 200 ya, waktu stop time-nya. Kemudian kita run. Kita cek. Nah, hasilnya seperti ini. Terima kasih. Kita lanjut ke percobaan berikutnya. Tes. Baik, saya akan lanjutkan pada selanjutnya, yaitu turning light. Kita masukkan lagi chart. Kita tarik seperti tadi, masih sama ya. Kita klik 2 kali di sini. Kemudian kita masukkan state-nya ya. Jadi ini pertama state, kemudian kita silang dulu, masukkan state lagi. Nah, di sini kita masukkan off, enter, entry, kemudian lampu kanan,
sama dengan buka kurung tutup kurung 0 titik koma, kemudian lampu kiri kita sama dengan 0 titik koma, kita luaskan dikit. Nah kemudian kita buat state lagi di sini yang agak besar. Nah kita masukkan lagi state yang kecil, masukkan 2 ya. Nah sebelumnya kita tarik dulu dari sini ke sini. Kondisinya ini adalah sebentar, yaitu tuas kanan sama dengan 1 dan tuas kiri sama dengan 0 seperti ini. Nah di bagian sini kita masukkan kanan, dan di dalam sini kita masukkan on, entry, lampu kanan sama dengan 1 titik koma. Ini kita buat udah seperti ini, kita luaskan. Kemudian di bawah sini kita masukkan off, entry, kemudian lampu kanan sama dengan 0 titik koma, jangan lupa seperti ini. Ini titik koma ya. Kita cek apa ada yang salah, aman. Nah kemudian kita dari sini kita kasih transition ke sini. Bentar. Ini kita hapus, udah hilang. Nah kita masukkan di sini yaitu after 0,5 tutup kurung. Kemudian kita tarik lagi ini ke sini. Kita masukkan after 0,5 sek juga, second. Kemudian tutup kurung. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik lagi dari sini ke sini. Nah, kita salin yang ini. Kita masukkan ke sini. Ini kita hapus. Tetapi yang ini kita masukkan nilainya 0 ya, 0 dan 0 seperti ini. Kemudian kita buat lagi yang sama ya, seperti ini. Kita tarik state di sini. Kita luaskan. Masukkan state lagi yang kecil. Kondisinya sama, yaitu on, entry, titik 2, lampu kiri sama dengan 1 titik koma. Kemudian yang bawah masukkan off, entry, titik 2, kemudian lampu kiri sama dengan 0 titik koma. Kita tarik transition lagi dari sini ke sini. Kita masukkan after 0,5 second, tutup kurung. Kemudian dari sini tarik ke sini, after juga 0,5 tutup kurung. Nah kemudian dari sini ke sini kita tarik. Kita masukkan tuas kanan sama dengan 0 dan tuas kiri sama dengan 1. Bisa kita geser ya. Nah dari sini kita tarik lagi ke sini.
Apakah ada kesalahan? Nggak ada. Oh ya, belum kita tulis di sini. Ini kiri ya. Nah, ini kita edit di sini, yaitu tuas kanan sama dengan 0 dan tuas kiri sama dengan 0. Nah, kita bisa tarik sini. Udah, sepertinya sudah. Bisa kita run. Sudah ya, sudah terbaca. Kita bisa langsung ke bagian sini seperti tadi. Klik OK. Kita ke sini. Ini kita luaskan ya. Kemudian kita inputkan konstan. Nah, konstan. Kita masukkan 2 ini sebagai tuasnya ya. Kemudian kita masukkan mux multiplexer untuk menggabungkannya. Yang ini. Kemudian masukkan scope. Untuk membaca. Nah, kita run. Ya, kita kondisinya bisa kita ubah ya. Misalnya 0. Nah, misal kita nyalakan tuas kanan, kemudian kita run. Nah, kita cek di scope-nya. Nah, ini tuas kanan kalau nyala seperti ini. Kemudian kita matikan tuas kanan. Kita ganti nyalakan tuas yang kiri. Kita run. Kita cek, nah hasilnya seperti ini. Jadi ini untuk yang lampu rating seperti itu atau turning light. Selanjutnya kita akan lanjut ke percobaan selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan. Ya, selanjutnya itu exit during, entry, exit dan during. Jadi seperti tadi kita memasukkan chart, kemudian kita klik 2 kali di sini. Kita masukkan datanya, misal AB, ini A, kemudian B, ini C, ada E dan D. Nah, kita kasih nama di sini. Ini A. Kemudian kita masukkan datanya, entry, dari sama dengan 0. Kemudian kita beri nama di sini B. Masukkan entry-nya 1. Titik koma, kemudian during sama dengan. Nah, kemudian sini kita masukkan C, yaitu entry-nya seperti ini 0. Nah, lalu kita tarik transition ke sini, yaitu after ya pakainya. After 1 second. Nah, seperti ini. Oh ya, kita namai ini E dan yang ini D. Sudah, kita run. Kita kembali lagi, kita masukkan baik, jadi saya lanjutkan. Tadi saya memasukkan konstan, kemudian display ini dan scope. Nah, kita masukkan misal min 5. Kita run. Nah, maka keluarannya itu 5. Kenapa? Karena ini kita masukkan min 5, kemudian hasilnya itu bisa positif. Bisa kita buktikan dengan melihat pada scope-nya. Bentar.
Jadi pertama itu masuknya ke min 5 di sini, kemudian ke 0 lagi, kemudian naik lagi ke 5 seperti itu. Coba kita masukkan nilainya 1. Taran. Ini hasilnya 10 karena kita memasukkannya 1 di sini. Nah, exitnya itu 10 seperti itu. Bisa kita cek di sini. Nah, sama kan? Masukkannya 1, kemudian turun, naik lagi 10 seperti itu. Terima kasih. Kita lanjut ke selanjutnya. Terakhir kita akan state law dan integrasi dengan Simulink atau MATLAB. Jadi kita sebagai contoh ke Simulink, kita masukkan chart seperti tadi. Kemudian enter. Masukkan. Kita klik 2 kali di sini, kemudian masukkan state-nya ABC, misal. Ini kita namai A. Kemudian ini kita namai B. Kita transisi ke sini. After 3 second. Kemudian dari sini ke sini masukkan U sama dengan 3. Ini kita namai C. Kemudian kita tarik blok SIM-nya. Nah, Simulink function. Oh, sebentar. Kita gunakan yang mat Simulink. Kita beri SIM. Nah, kita bisa masukkan functionnya di sini. Kita cari konstan. Kemudian masukkan sum. Kita masukkan input outputnya dulu. Ini kita masukkan ke sini. Ini bisa kita setting misal 20. Dan kita kembali ke chart. Nah, kita masukkan persamaannya. Entry. Nah, jadi persamaannya seperti ini. Kemudian kita setting dulu ya di bagian sini. Di bagian signal attributes kita klikkan double. Nah, di sini. Sebentar. Jadi di sini kita masukkan double. Kemudian sini masukkan 1, apply. Oke. Kembali lagi ke sini, kita coba run. Oh, ada error, sebentar. Ternyata ada error. Kita cek di sini. Ini kita masukkan double sudah. Nah, ini kemudian ini no, kemudian ini real. Oke. Kita run lagi. Nah. Jadi sudah ya. Jadi beginilah integrasi dari Stateflow ke Simulink. Baik, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.